wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sahabat tani. Bersama saya Ketua Posyantek Desa Gilik dengan beserta dengan Bapak Babin Kantipmas, Bapak Bribka Haryanto Saputro. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang itu kami kedatangan Bapak Babin Kantipmas Desa Gilik. Alhamdulillah. Kunjungan beliau ke sini ingin melihat kegiatan yang ada di posyantek kita. Salah satunya yaitu gimana cara kita pembuatan pupuk organik cair dengan bahan dasar urin kambing yang selama itu kita gunakan untuk mengusir hama tikus dan juga untuk menyuburkan tanaman. Baiklah sahabat tani, mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa-apa sih yang akan digunakan untuk pembuatan POC urin kambing itu. Langkah pertama yang perlu kita persiapkan yaitu adalah mempersiapkan bahan dan alat-alat yang kita perlukan. Bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan POC urin kambing salah satunya yaitu kotoran kambing atau urin kambing. Seperti ini. Jadi urin kambing yang kita tampung dari kandang itu kita masukkan ke dalam drum dengan kapasitas 200 liter. Kalau udah tercapai 200 liter, baru akan kita proses, kita bikin menjadi POC. Apa-apa yang diperlukan untuk pembuatan POC ini, bahan-bahannya yaitu salah satunya bisa dilihat di sini. Jahe ya Pak ya? Ya betul Pak. Jahe fungsinya ini kalau kita itu untuk ketahanan atau untuk imun. Terus kedua di sini ada kunyit. Kunyit selain sebagai perekat, dia juga sebagai antioksidan. Nanti bahan-bahan ini akan kita haluskan dan kita saring, kita ambil sarinya. Terus kedua ada bakteri. Kita menggunakan bakteri promol. Bakteri ini masih tidur, masih dalam bentuk tepung. Nanti akan kita gunakan untuk sebagai fermentasinya untuk pembuatan POC-nya. Terus keduanya di sini ada gula merah. Gula merah digunakan sebagai makanan bakterinya. Terus selain itu ada juga lengkuas. Seperti ini lengkuas. Jadi nanti lengkuas ini juga akan kita parut, kita haluskan, kita ambil sarinya. Terus berikutnya ada air rendaman sabut kelapa sebagai kalium. Nanti juga akan kita campurkan ke dalam drum dan nanti akan kita olah. Baiklah sahabat, mungkin kita mulaikan gimana cara proses pembuatannya. Pertama-tama kita cuci dulu seluruh bahan-bahan ini dengan menggunakan air bersih. Setelah itu nanti bisa kita tumbuk atau kita parut, atau lebih mempermudah kita gunakan blender, kita haluskan. Jadi blender aja semuanya masing-masing bahan itu, nanti setelah halus baru kita saring, kita ambil sarinya. Oke, sekarang kita coba Kita blender ya Pak? Jadi cukup dipotong kecil-kecil aja Pak. Ini yang mau kita endapkan nih, Ya. bahan-bahannya adalah jahe kurang lebih 1 kilo. Terus ini tadi kunyit sekitar 1 kilo. Selanjutnya ini ada bakteri baik untuk nanti fermentasikan ke dalam 300 gram ya. dalam drum tersebut. Selanjutnya ada lengkuas kurang lebih 1 1 kilo juga. Selanjutnya ini 5 liter ya sabut kelapa Pak. air serabut kelapa kurang lebih Rendaman 5 liter. 5 liter. Selanjutnya adalah gula merah. Selanjutnya bahan-bahan tersebut nanti akan kita blender dan selanjutnya akan kita masukkan ke dalam drum tempat fermentasikan nanti. Ini salah satu kegiatannya, di mana jahe tersebut kita potong-potong, terus selanjutnya akan kita blender. Pembuatan pupuk POC dengan bahan dasar urin kambing. Nah, di sini sudah disiapkan banyak ya Pak ya? Iya, sudah Pak. Di sini gula merah disiapkan sekitar 2 kilo. Selanjutnya jahe yang sudah dihaluskan sekitar 1 kilo. Selanjutnya kunyit yang sudah dihaluskan 1 kilo. Lengkuas 1 kilo. Selanjutnya ini rendaman serabut kelapa yang sudah direndam kurang lebih sekitar seminggu, sekitar 5 liter. Selanjutnya ini ada bakteri baiknya kurang lebih kita siapkan 300 gram. Selanjutnya bahan-bahan ini nanti akan dimasukkan ke dalam drum ini yang berisikan 200 liter, kurang lebih 200 liter air urin kambing. Ya, betul. Jadi apa yang dikatakan dengan Pak Babin Kantipmas, terus proses selanjutnya yaitu kita saring bahan-bahan yang udah kita haluskan dengan menggunakan penyaring. Kita mulai dulu mungkin dari salah satu, terserah mau yang mana dulu. Ini kita mulai dari lengkuas dulu. Jadi dari lengkuas yang dihaluskan ini
cukup kita ambil sarinya dengan cara disaring seperti ini, kita tuangkan aja ke dalam saringan santan ya. Kita pelas, kita ambil airnya ya. Bahan-bahannya sangat mudah, tersedia di tempat kita semuanya, bahkan di pekarangan kita semua ada. Rempah-rempah nih. Atau orang biasanya nyebutnya empon-empon. Ya, lengkuas selesai. Kemudian bahan yang kedua yaitu kunyit. Campurkan ya, tidak apa-apa jadi satu. Nah, dicampur tidak masalah, tidak pisah-pisah pun tidak masalah, ini Iya. harus diperas dulu. Iya betul. Kita ambil airnya. Kita pisahkan antara ampas dengan sarinya. Ini adalah sebuah terobosan dan inovasi yang sangat bagus, khususnya di Desa Gilik. Saya sangat bangga dengan inovasi dari warga saya yang memanfaatkan apa yang ada untuk dibuat pupuk organik, dan sudah dibuktikan dengan pesatnya atau bertambahnya hasil panen padi. Ya alhamdulillah, dasar pertama kawan-kawan mencoba membuat pupuk ini yaitu karena ingin memanfaatkan limbah kotoran kambing yang selama ini tidak termanfaatkan. Jadi kita berusaha untuk memanfaatkan limbah kotoran kambing tersebut untuk menjadi pupuk, yang mana pada kondisi sekarang ini sangat susah untuk mendapatkan pupuk yang bersubsidi. Nah, jadi kami di Posyantek berusaha untuk mencoba membuat pupuk organik dengan limbah yang dihasilkan oleh kotoran urin kambing. Selain bahan-bahannya yang mudah didapatkan, dan ini emang sangat menghemat biaya produksi ya Pak ya? Ya betul Pak. Gimana kalau pakai pupuk kimia, kita tahu sendiri harganya Mahal, sampai besar, 100-200an. Nah, ini mungkin tidak sampai seperti itu dan bisa dipakai untuk berapa kali. Ya, kunyitnya udah selesai. Sekarang kemudian lanjut ke jahe. Jahe. Jadi limbah dari sisa ampas yang kita saring ini jangan kita buang juga begitu ke tanah. Bisa kita manfaatkan juga sebagai pencampur pakan ternak nanti. Ya, jadi ketiga bahan tadi udah kita campur. Yang pertama tadi air lengkuas, kunyit, dan jahe. Nah, kemudian langkah berikutnya, air yang di dalam ember ini langsung kita masukkan aja ke dalam drum yang berisi urin kambing. Nah, dengan cara langsung aja dituang, masukkan. Nah, bisa dilihat. Nah, ini drum ini udah terisi air urin kambing murni, artinya tidak ada campuran air lain. Nah, kita tuang aja. Nah, langsung aja masukkan aja. Masukkan air lengkuas, kunyit, dan jahe tadi. Kemudian air sabut kelapa. Nah, Air sabut kelapa. Sebanyak 5 liter, tuang masukkan. Ya. Selanjutnya kita masukkan gula merah sebanyak kurang lebih 2 kilo, yang mana gula merah tadi udah kita larutkan dengan menggunakan air supaya mudah tadi diproses. Ya, silakan Pak, masukkan ya Pak.
Dan yang terakhir kita masukkan Nah, yang bakteri lain baiknya. terakhir kita masukkan bakteri baiknya sebanyak 300 gram. Jadi satu bungkus ini 150 gram. Jadi kalau 2 bungkus 300 gram. Dengan cara ditaburkan aja pelan-pelan, itu masukkan aja seluruhnya. Bakteri ini masih dalam kondisi tidur karena dalam bentuk tepung. Nah, jadi dia perlu media air dan makanan untuk supaya dia bisa bertahan hidup, membantu proses fermentasi. Ya. Setelah udah tercampur semua masuk, kita aduk dengan menggunakan kayu. Supaya apa? Supaya merata tadi. Nah, kita aduk aja. Jadi supaya tadi bahan-bahannya tercampur dengan merata. Ya. Setelah bahan-bahan kita aduk, langkah berikutnya yaitu kita hidupkan aerator yang berfungsi supaya bakteri yang ada di dalam drum ini bisa berkembang dengan baik dan hidup karena kita beri oksigen. Nah, jadi kita bisa langsung hidupkan aeratornya. Nah, jadi bisa dilihat. Nah, biarkan proses fermentasi itu selama kurang lebih 4 hari dengan cara fermentasi terbuka, tidak perlu ditutup. Nah, selama 4 hari berlangsung nanti, pada hari keempat, VOC urin ini udah bisa kita packing atau kita kemas dalam bentuk botol. Contoh, kita ambil sebanyak, penuhkan 1 botol kurang lebih 1 liter. Nah, iya. Nah, 1 liter ini. Terus cara aplikasi, untuk tanaman, baik tanaman horti atau tanaman padi, dalam 1 liter ini bisa diaplikasikan sebanyak 2 tangki atau 3 tangki. Ya. Nah, kalau masih belum terjadi serangan, mungkin kalau ada serangan hama tikus, sebaiknya dikentalin sedikit, Pak. Jadi bisa dibikin 2 tangki untuk 1 liter ini, berarti 500 ml per tangki. Tapi kalau dalam kondisi kita aman, tidak ada serangan, bisa kita bikin 3 tangki. Nah, artinya pupuk ini aman karena sifatnya organik, walaupun kita tadi dosisnya kelebihan pun tidak masalah. Iya. Ini salah satu contoh. Jadi nanti kalau udah 4 hari, udah bisa kita gunakan untuk aplikasikan ke tanaman padi atau ke tanaman horti kita. Nah, Demikian sebuah terobosan inovasi dari Pos Cantik Desa Geli yang memanfaatkan urin kambing untuk dijadikan pupuk organik. Marilah kita sama-sama mendukung agar inovasi ini berjalan dengan lancar dan dapat dipakai untuk masyarakat. Mungkin sekian dari kami. Mudah-mudahan video ini dapat berguna bagi masyarakat semuanya. Terima kasih. Antek sudah melakukan uji lab dan dikeluarkan langsung dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Pertanian, Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah. Kepada sahabat tani, besar harapan kami semoga apa yang kami kerjakan itu bisa memberikan manfaat bagi seluruh petani yang ada di Indonesia itu, bahkan khususnya di Kabupaten Sambas. Saran kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi perbaikan produk kami. Nah, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.